Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, dan tak lupa tullabul ilm, para pelajar, para murid yang senantiasa dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya saya mohon maaf dan mohon ampun bila mana saya diminta untuk menyampaikan pertama kali, walaupun ada yang lebih senior daripada saya dari segi usia, dari segi pengalaman dan lain sebagainya, namun rupanya pengerusi memilih yang lebih muda terlebih dahulu. Sholawat yang tadi dikumandangkan, sebenarnya kalau direnungi ini maknanya besar sekali. Yang terakhir saja menyebabkan kita ini sangat tergantung, sangat memerlukan keberadaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Arti yashfa' lana yawmaz ziham adalah suatu hal yang besar, suatu yang bukan main-main. Yaumaz ziham adalah yaumul qiyamah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar itu suatu tempat yang sangat menakutkan. Di padang mahsyar orang-orang kafir itu minta kepada Allah. Secara ringkas saya gambarkan, orang-orang kafir di padang mahsyar minta, ya Allah, kalau memang kami ini harus masuk neraka, maka segerakanlah kami masuk neraka, karena kami tidak kuat di padang mahsyar. Mereka belum tahu neraka itu bagaimana, tapi masih di padang mahsyar ini sudah ketakutan. Bagaimana tidak takut? Banyak dalam riwayat bahwasanya setiap orang itu akan tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Bagaimana bisa seseorang tenggelam dengan air keringatnya sendiri? Karena Allah SWT akan mendekatkan yang namanya matahari dengan tubuh manusia. Maka panas teriknya matahari ini membakar setiap jiwa manusia, sehingga mereka mengeluarkan keringat yang sangat deras, sampai-sampai keringat itu bisa menenggelamkan
setiap pemilik dari keringat-keringat tersebut. Tahu air keringat ya? Air peluh. Air peluh. Tapi di padang mahsyar, bagi orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, la takhaf wa la tahzan, tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Saat di padang mahsyar yang demikian rupa tadi itu, dalam riwayat ada seorang yang sujud kepada Allah SWT, tatkala yang lain itu pada ketakutan, tatkala yang lain pada menangis, tatkala yang lain merasakan sakit yang sangat luar biasa. Subhanallah, ada seorang yang sujud kepada Allah di tengah padang mahsyar. Lama sujud, sujud dan sujud memohon kepada Allah SWT, sampai Allah berfirman, irfa' ra'sak ya Muhammad, engkau angkat kepalamu wahai Muhammad. Beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfa wasal tu'ta, engkau minta hai Muhammad, dan kalau engkau minta aku beri, kata Allah SWT. Ini orang yang sangat luar biasa, tiada duanya. Beliau tidak ingat kepada diri sendiri. Andai kata Rasulullah SAW pada saat itu minta masuk surga agar dingin daripada hidup di padang mahsyar, beliau cukup mengatakan, saya ingin masuk surga ya Allah. Pasti Allah akan memasukkan surga beliau Nabi kita Muhammad SAW saat itu. Atau beliau minta agar istri-istri dan anak-anaknya didahulukan masuk surga. Zaujati, zaujati, auladi, auladi, banati, banati, istriku, istriku, anak-anakku, ya Allah engkau masukkan surga. Pasti diijabahi, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau beliau mau. Tapi luar biasa, Nabi Muhammad SAW ingat kita. Nabi Muhammad memilih kita. Beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku dulu kan ya Allah. Beliau minta agar umatnya Nabi kita ini, yaitu kita-kita, lebih dahulu masuk surga dibandingkan diri sendiri atau keluarganya. Itu kecintaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Luar biasa. Karena itu patut kalau kita senantiasa mengucapkan salawat kepada beliau, mohon pada Allah kelak di yaumaz ziham, maka kita dijadikan umatnya yang dekat dengan beliau, yang sangat mencintai beliau, sehingga kita benar-benar dipanggil oleh beliau sebagai umat yang benar-benar dicintai dan mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, para sahabat Nabi itu dalam kehidupan mereka adalah patut untuk dicontoh. Kebetulan sekarang kita menjelang tahun baru Hijriyah. Bolehlah saya cerita sedikit tentang tahun baru Hijriyah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau menjabat sebagai khalifah, dengan berbagai pertimbangan dan kebijaksanaannya, maka Sayyidina Umar memilih awal tahun itu alias tahun baru Islam itu dengan
bermula dari hijratun Nabi, sehingga dipilih sebagai tahun baru Hijriyah. Kenapa? Karena dalam hijrah Nabi itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan hijrah Nabi termasuk awal kebangkitan Islam. Karena itu kita sebagai umat Islam harus bangkit, jangan sampai mundur, lagi. Dalam hijrah Nabi SAW, tatkala Nabi SAW akan berangkat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani beliau. Kalau saya cerita sejarah pasti panjang, tapi akan saya potong secara ringkas, ikhtisaran, karena masih ada ulama-ulama yang akan menerangkan kepada kita. Tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan sang kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, di Gua Tur. Sebagian riwayat mengatakan bahwa di Gua Tur itu ada beberapa lubang. Di dalam Gua Tur itu ada beberapa lubang kecil. Tatkala Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk di dalamnya, kemudian Nabi istirahat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menengok. Ternyata di dalam lubang itu ada hewan, ada binatang yang berbisa dan menggigit. Ringkas cerita, Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang, maka beliau tidak ingin penghuni lubang itu keluar menggigit Rasulullah SAW. Maka ditutuplah dengan kaki beliau, jangan sampai ada hewan ular keluar sehingga menggigit jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menggigit tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau memasukkan sebagian dari tubuh atau anggota kakinya, maka ada binatang yang menggigit tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi beliau tidak mau mengadu, tidak menjerit. Beliau menahan itu sakit. Karena menahan sakit sampai berpeluh, bahkan juga meneteskan air mata, sehingga salah satu dari tetesan air itu menimpa badan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah terkaget, sehingga beliau bangun dan bertanya, ada apa wahai sahabatku Abu Bakar? Beliau mengatakan, oh enggak ya Rasulullah, tidak ada apa-apa, engkau istirahat saja. Itu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal beliau dalam keadaan merasa sakit, digigit oleh binatang yang dalam lubang tadi itu, tapi beliau tidak mau mengaku kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi merasa bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu juga ada rasa khawatir terhadap musuh yang mengejarnya. Dikira ada musuh yang mengejarnya, sampai sehingga beliau khawatir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, hai sahabatku, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah menyertai kita. Padahal Sayyidina Abu Bakar justru menahan sakit karena gigitan binatang, tapi rasa cintanya melebihi dari rasa sakitnya, sampai beliau lebih menahan sakitnya dan ingin melindungi kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau dalam keadaan merasakan sakit. Ini peristiwa subhanallah dicatat, bukan sekedar dicatat dalam sejarah, tapi dicatat oleh Allah dalam Al-Quran, yang mana
Andai kata kita, ma'asyiral muslimin, andai kata kita tak peduli kepada Nabi, itu tiada artinya. Kalaupun kita lupa kepada Nabi, tak ada maknanya. Karena bukan Nabi yang perlu kepada kita, bukan karena Nabi yang perlu pujian-pujian dari kita, tapi justru kitalah yang perlu memuji Nabi. Karena kalau kita memuji Nabi, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Rasulullah, kalau kalian tidak membantu Rasulullah, kalau kalian diam saja, bahkan kalau kalian ingkar kepada Rasulullah, faqad nasarahullah, sesungguhnya Allah yang menolong beliau. Kalau Allah menolong beliau, tidak perlu dengan pertolongan kita, tidak perlu dengan bantuan kita. Itu semestinya demikian. Justru kitalah yang perlu bantuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mengusir beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari dua sahabat, idh huma fil ghar, yang keduanya itu masuk di dalam goa, yaitu di sini adalah goa Thur. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, innallaha ma'ana, karena Allah yang menyertai kita. Ini persaksian dari Allah yang melestarikan, mematrikan peristiwa hijrah Nabi disertai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan itulah awal kalimat sahabat yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu pengorbanan dari para sahabat terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Masih banyak pengorbanan sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda, beliau sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi jadi anak angkat beliau. Ini anak muda, tapi berani demi pengorbanannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, tatkala orang-orang kafir Quraisy sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas tilamnya, kemudian beliau panggil itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu anak muda. Kemudian diminta, "Hai Ali, maukah engkau menempati tempatku ini, di tilamku ini?" Kenapa? Karena Rasulullah akan berangkat hijrah. Padahal di luar rumahnya ini orang-orang kafir Quraisy, khususnya para pemuda-pemuda mereka yang ditugaskan untuk membunuh Rasulullah, sudah siap pedangnya. Jadi kalau ada yang bergerak dari dalam, tinggal tusuk, hanya tinggal menusuknya. Tapi subhanallah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, anak muda tak takut kemati, tidak takut dibunuh. Itu kalau kita ya, ada tawaran, engkau mau tidur di tempatku ini, di sana ada perampok-perampok yang akan membunuhmu, dan kita tahu itu, kira-kira masih di situ kita atau lari kalau kita. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tak lari, dia berada di atas tilamnya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah,
sehingga beliau dilindungi. Dan tatkala Rasulullah keluar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka orang-orang yang berjaga-jaga akan membunuh Rasulullah, bahkan sudah menghunuskan pedang. Ditakdirkan oleh Allah untuk tertidur, maka mereka tertidur dan Rasulullah aman berjalan. Saya tidak akan cerita Rasulullah perjalanan tadi itu, tapi ingin mengatakan, lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengorbankan nyawanya demi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala orang-orang kafir ini bangun, maka diketok pintu Rasul. Tok 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 tok. Dengan harapan Rasulullah keluar, dan kalau keluar langsung penggal, kalau keluar langsung dibunuh. Tapi yang keluar justru Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda. Tapi bukan sembarang pemuda, syababu ahlil jannah. Sayyidina Ali adalah syababu ahlil jannah, pemuda ahli surga. Dibuka itu pintu dan ditemui para pembunuh-pembunuh, ditemui oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak takut dengan kematian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib demi mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Sayyidina Ali. Ini rasa cinta yang dicetuskan atau diutarakan dengan perilaku, dengan kebiasaan, dengan amalia. Maka contoh-contoh yang demikian hendaklah kita ikuti. Kalau tadi kita cerita bagaimana dari kalangan orang laki-laki, sekarang ini bagaimana dari ummahat, kalangan ibu-ibu, kalangan perempuan, apakah pengorbanan para sahabiah. Oh, banyak riwayat ibu-ibu, puan-puan tentang bagaimana sahabiah itu berkorban. Pertama, tatkala Rasulullah SAW masuk kota Madinah pada hijrah itu, maka yang menyuarakan kegembiraan pertama adalah ibu-ibu muslimat. Mereka lah yang berada di atas sotoh-sotoh atau di atas atap-atap rumah, di samping-samping rumah, di dalam-dalam pintu rumah. Maka ibu-ibu telah yang justru mengumandangkan tola al-badru alaina min zaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu yang mengumandangkan adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu pun merasa senang dengan kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang muslimah bernama Nusaybah. Ini pejuang, wanita-wanita pejuang. Beliau tatkala dalam suatu peperangan, ini ada tombak yang akan menghantam badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabiah, ini wanita muslimah. Itu bukannya menjerit, bukannya lari, tapi justru loncat ke hadapan Nabi sehingga beliau tertusuk dengan tombak tadi. Begitulah pengorbanan ibu-ibu zaman dahulu kala. Belum lagi yang memasakkan para pejuang-pejuang mujahidin-mujahidin. Dan masih banyak pengorbanan-pengorbanan para sahabiah, ibu-ibu muslimat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kalangan kaum muslimin, para sahabat juga berjuang untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pun demikian menyatu jadi satu dalam perjuangan yang sangat luar biasa. Belum lagi apa yang dilakukan oleh orang-orang di kalangan para sahabat, baik yang laki maupun yang perempuan, di dalam menjaga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berapa ribu hadis yang dihafalkan. Lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas
ilmu tentang tafsir, beliau menguasainya. Lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang hampir semua ilmu beliau kuasainya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, mengibaratkan ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Kalau ibarat aku, kata Nabi, ini kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Jadi kalau ingin belajar ilmu, ke kotanya ilmu, harus melewati pintunya terlebih dahulu. Ini di kalangan umat Islam, kalangan bapak-bapak atau tuan-tuan. Sedangkan di kalangan ibu-ibu, mudah-mudahan zaman sekarang juga ada. Coba lihat Siti Aisyah, beliau istri Nabi, beliau memasakkan Nabi, beliau menghibur Nabi, beliau merawat Nabi. Tapi beliau menghafalkan hadis, ribuan hadis. Tidak sembarangan ini. Apa ada ibu-ibu yang ada di dapur sambil menghafalkan hadis zaman sekarang? Susah. Betul. Jangankan ibu-ibu, para pelajar saya tantang. Siapa di antara kalian yang hafal 2000 hadis saja? Susah. Mau bersaing dengan Siti Aisyah, tidak mungkin. Itulah kehebatan wanita-wanita di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, para murid yang dirahmati oleh Allah, dan juga para asatidzah yang dirahmati oleh Allah. Kiranya itu sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menggairahkan kita untuk lebih mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, lebih mencintai dan berkiblat kepada tata cara para sahabat dan sahabiah untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dicatat dan ditulis sebagai para pecinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.